warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NPM 215020013 dari kelas A jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait teori-teori pembangunan. Baiklah, yang pertama ada teori pembangunan ekonomi, yaitu sebuah aliran klasik yang muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Dan ahli ekonomi klasik meyakinkan kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna, pemumpukan modal yang didasari dari keuntungan yang tinggi, namun pada saatnya akan muncul keadaan yang stasioner. Baiklah, selanjutnya teori pembangunan klasik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, teori pembangunan Adam Smith. Yang kedua, teori Ricardian. Yang ketiga, teori pembangunan Malthus. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teori pembangunan Adam Smith. Dalam hukum alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Dalam proses penumpukan modal, Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Agen pertumbuhan menurunnya para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kelemahan dari teori Adam Smith. Pengabaian masyarakat secara luas, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, pengabaian pengusaha atau wira swasta, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Selanjutnya yang kedua, teori Ricardian. Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, yang dimana masyarakat pengusaha atau kapitalis. Golongan ini yang memperoleh pendapatan berupa keuntungan dari hasil investasi. Golongan buruh, masyarakat pekerja atau buruh yang memperoleh pendapatan berupa upah. Besarnya upah masih sangat bergantung pada model dan golongan tuan, tanah atau bangsawan. Golongan ini memperoleh berupa uang sewa atas tanah yang disewakan kepada golongan pengusaha atau kapitalis. David Ricardo tahun 1772 sampai 1823 dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Selanjutnya, teori pembangunan ekonomi Ricardo memiliki ciri-ciri diantaranya tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja atau penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keutuhan yang diperoleh pemilik kapital berada di atas tingkat keutuhan minimal. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Sektor pertanian dominan, berlaku bagi tanah law of diminishing return. Yang ketiga, pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menitikkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya dan sebagai lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Selanjutnya, saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi: pertumbuhan yang berimbang, menaikkan permintaan efektif seperti pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif dapat meningkatkan melalui perluasan perdagangan internal dan eksternal, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Teori Karl Marx. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam saran produksi dan hubungan-hubungan produksi. Menurutnya, perkembangan masyarakat melalui 5 tahapan. Yang pertama, masyarakat komunal primitif. Dalam tahap ini, masyarakat dalam melakukan suatu produksi masih menggunakan alat-alat yang sifatnya masih sangat sederhana sekali dan bukan miliki perseorangan tapi milik bersama atau komunal. Yang kedua, masyarakat perbudakan. Seperti adanya hubungan antara orang-orang yang mempunyai alat-alat produksi dengan orang-orang yang bekerja serta munculnya sistem pembagian kerja akan melahirkan spesialisasi dan merupakan
awal terbentuknya masyarakat perbudakan. Tentunya akan terjadi suatu pertentangan antara pemilik alat-alat produksi dengan pekerja atau buruh. 3. Masyarakat feodal. Dengan adanya pertentangan antara pemilik alat-alat produksi dan pekerja atau buruh, maka berakhirlah sistem perbudakan dan lahirlah sistem masyarakat baru, yaitu masyarakat feodal di mana kaum bangsawan merupakan pemilik alat-alat produksi yang utama yakni tanah, dan sebagai petaninya adalah para bekas buruh yang dibebaskan. Pada umumnya, tugas para bekas buruh ini adalah mengerjakan tanah milik bangsawan, dan setelah itu baru dapat mengerjakan tanah milik sendiri. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Kelas kapitalis ini memperkerjakan kaum buruh dalam perkembangan memberikan keuntungan yang tinggi. Ini mengakibatkan alat-alat produksi semakin berkembang, produksi semakin meningkat dan menciptakan pasaran dunia. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dan perbedaan kepentingan antara kapitalis dan buruh yang mengakibatkan timbulnya perjuangan kelas dalam masyarakat. Yang kelima, masyarakat sosialis. Di tahap ini, alat-alat produksi didasarkan atas milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu antara buruh yang dieksploitasi. Perbedaannya dengan sistem masyarakat komunal adalah alat-alat produksi adalah sistem sosialis berdasarkan atas hasil dari kebudayaan manusia yang telah tinggi. Terus, Marx meramalkan keruntuhan sistem kapitalis. Marx meramalkan bahwa kapitalisme pasti akan mengalami keruntuhannya. Penyebabnya, kata Marx, adalah ulah dari kaum kapitalisme itu sendiri, yang karena sifat rakusnya akan terus-menerus memupuk keuntungan atau akumulasi modal. Kerakusan adalah kekuatan sekaligus kelemahan dari kapitalisme. Selanjutnya, inovasi menurut komputer. Diperkenalkannya teknologi baru. Inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital, dan inovasi pada tahapan-tahapan selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Teori Keynes. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi ada kemampuan mengendalikan penduduk, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan memperdoman hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produk dan konsumsi. Selanjutnya, asumsi yang dipakai Keynes. Ini ajaran Keynes ini berfondasi dari 3 faktor. Yang pertama, hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan hasrat likuiditas. Yang ketiga, efisiensi marginal atau biaya dari investasi modal. Teori Hardt-Domar. Besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, yakni perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh atau full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian terdiri dari 2 sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional. Kecenderungan menabung besarnya tetap. Selanjutnya yang terakhir, pertumbuhan ekonomi Rostov. Yang pertama, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri seperti tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Kebijakan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Memiliki 2 ciri-ciri, yaitu tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Memiliki 2 ciri, yaitu
tahapan yang dicapai oleh negara-negara CP Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau Brown Free yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang ketiga, tinggal landas. Memiliki ciri-ciri berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan 4. Dorongan menuju kedewasaan. Pada tahapan ini, keadaan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh meskipun kadang-kadang disertai dengan laju yang fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh. Pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri baru dengan cepat dan tertinggalnya industri-industri lama. Yang kelima, era konsumsi massa dan besar-besaran. Pada tahap ini, pendapatan real per kapita meningkat sampai dengan suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan pangan.